Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari semester 5 Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang yang akan melakukan survei di salah satu perkebunan cabai merah keriting dengan alamat lengkapnya yaitu di daerah Kemiling, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, mengenai implementasi sistem pertanian berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik di perkebunan cabai merah keriting. Baik, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor DRIR Dermiati MAGR SC. Baik, saat ini kami sudah berada di lokasi dan dapat terlihat jelas bagaimana kondisi perkebunan yang akan kami observasi. Baik, berikut merupakan nama dan NPM dari anggota kelompok 10. Sebelum membahas mengenai perkebunan cabai merah keriting dan mencari informasi terkait sistem pertanian berkelanjutan dengan narasumber yaitu pemilik kebun cabai merah keriting itu sendiri, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem pertanian berkelanjutan. Jadi, sistem pertanian berkelanjutan ialah sistem pertanian yang dapat berkembang ke arah penggunaan sumber daya lebih efisien, yang lebih besar, tak terbatas oleh manusia, dan berkeseimbangan dengan lingkungan yang menguntungkan baik bagi manusia dan sebagian besar makhluk atau spesies lain. Kemudian, menurut Glisman 2003, sistem pertanian berkelanjutan ialah pendekatan sistem keseluruhan untuk produksi pangan, pakan, bioenergi, dan serat yang berkeseimbangan dengan kesehatan lingkungan, keadilan sosial, dan kelangsungan ekonomi di antara semua sektor publik, termasuk penduduk internasional dan antar generasi. Pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development pada sektor pertanian. Sistem pertanian berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapat petani, dan meningkatkan stabilitas serta kualitas kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Namun, kegiatan pertanian yang menjadi kebiasaan buruk dari dulu hingga sekarang yang dilakukan oleh manusia yaitu tidak pernah berubah, selalu berusaha memanfaatkan sumber daya secara berlebihan sehingga merusak kondisi lingkungan dan biologi. Akibatnya, terjadi percepatan kerusakan sumber daya alam, tanah, dan air. Selain itu, tidak sedikit juga petani yang lebih memilih cara instan dan tidak memikirkan bagaimana keadaan lahan yang akan terus menurun kualitasnya dan secara nyata berdampak buruk bagi lingkungan akibat dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Contoh nyata yang sering terjadi di Indonesia saat ini ialah petani lebih memilih menggunakan pestisida dan pupuk kimia untuk sawah maupun perkebunan yang dikelola karena dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat menghilangkan hama yang menyerang tanaman. Namun, nyatanya tanah di Indonesia saat ini terjadi penurunan kualitas setiap tahunnya dan diikuti perubahan iklim di Indonesia yang ekstrim yang dapat memperparah penurunan kualitas tanah tersebut. Maka, diperlukan sistem pertanian berkelanjutan untuk menekan terjadinya kerusakan tanah, penurunan kualitas tanah, penurunan produktivitas tanaman, dan menjaga keseimbangan unsur hara yang ada di dalam tanah untuk lingkungan yang lebih baik. Di penjelasan tersebut, kami kelompok 10 ingin melakukan observasi apakah terdapat petani yang sudah menerapkan sistem pertanian berkelanjutan seperti menggunakan pupuk organik dalam penanaman tumbuhannya di daerah Lampung. Dan di sini kami telah berhasil mendapat informasi melalui proses wawancara narasumber pemilik kebun cabai merah keriting terkait sistem pertanian berkelanjutan pada perkebunan cabai merah keriting. Dan berikut adalah proses wawancara narasumber yaitu dengan Bapak Fajri, pemilik kebun cabai merah keriting. Untuk perkebunan ini udah pakai pupuk organik belum ya? Sudah. Sejak kapan Pak udah pakai mulai pupuk organik ini? Sejak awal nanam itu kita udah pakai pupuk organik kita.
Oh, jadi dari sejak awal ya, Pak? Mm-mm. Kan dengan berkaitan dengan mata kuliah kami, Mm-mm. sistem pertanian berkelanjutan, pertanian Bapak termasuk pertanian semi organik, Pak. Mm-mm. Nah, alasan Bapak milih pertanian semi organik ini gimana? Apa? Ya hemat biaya sih mbak. Oh, hemat biaya. Uh-uh. Terus? Terus kita bisa manfaatin limbah-limbah yang ada ini, kotor-kotoran hewan kayak gitu kan, bisa kita manfaatin lagi gitu loh mbak. Oh, iya. Biasanya kalau pupuk organiknya pakai apa aja, Pak? Kita pakai 3 macam. Kita pakai pupuk ini kotoran kambing, sapi, sama ayam petelur. Terus gimana, Pak, cara itu? Ya, pertama kita kita tebar dulu, setelah itu kita tabur ini dedek, tau dedek gak? Oh ya, Nah dedek itu ini padi itu. iya. Nah habis itu kita siram molase. Oh ya. Kita siram molase, terus kita campur E4 itu. Heeh. Nah itu kita timpah lagi, atasnya pakai kotoran yang lain, yang 3 macam tadi Iya. itu. Terus selanjutnya kayak gitu sampai tinggi dia. Habis itu kita aduk, habis itu kita fermentasiin sekitar sebulan lah. Oh, sekitar sebulan. Mm-mm. Kalau dari hasil buahnya ada bedanya nggak, Pak? Kalau buahnya ini saya juga barusan pertama ini sih mbak, masih pertama mulai nanem, jadi ya kayaknya sih lumayan puas sih mbak ini pakai pupuk organik itu. Bagus ya, Pak, buahnya. Tapi ya ini faktor cuaca inilah, kayak busuk-busuk kayak gini, banyak hama. Kemarau gini ya, Pak ya. Air juga rada susah. Kalau pengairannya biasanya gimana, Pak? Ini kita pakai sistem irigasi elep gitu loh mbak, terus siram pakai gayung. Oh, jadi diairin di sini gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nadira Sabita Humari. Melanjuti pertanyaan tadi, saya ingin tanya, menurut Bapak penting atau tidak pemakaian pupuk organik ini? Ya sungguh sangat penting mbak. Alasannya kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Ya karena buat menyuburkan tanah gitu, terus Menghemat juga ya, Pak. menghemat biaya juga, dia lebih rada awet gitu buat di tanah gitu loh mbak. Berkaitan dengan pupuk organik ini, ada untuk cabenya sendiri ini panennya sama aja atau lebih cepat pakai pupuk organik ya Pak? Gimana mbak ya, aku kalau itu belum bisa ngasih tahu, soalnya aku juga barusan pertama kali ini mbak menanam ini. Ini rencananya habis selesai cabai ini saya pengen coba tanam lagi, dan itu saya lebih banyakin lagi pupuk organiknya kayak gitu. Ini kan tanah baru, nah jadi saya kira kan tanah kan masih sehat. Setelah itu saya kasih pupuk organiknya cuman seala kadarnya aja, cuma sedikit kayak gitu. Nanti yang kedua baru saya lebih banyak lagi saya kasih pupuk organiknya gitu. Berarti selama ini tanahnya masih terlihat sehat ya Pak sejauh ini? Masih terlihat sehat. Ini saya ukur pH juga masih pH-nya di normal angka 6,5, 7. Oh, normal ya Pak ya. Biasanya pakai pupuk organik ini cabai masa panennya berapa ya Pak? Berapa jangka waktunya gitu? Jangka waktunya 75 hari ya Bang ya Mbak ya. Oh, 75 hari setelah tanam. Setelah tanam. Kalau boleh tahu berapa ya modal awal untuk memanen dan menghasilkannya ini Mas? Dan berapa kilo hasilnya? Kalau modal sih kemungkinan ini kan luasnya kan 1/4 hektar. Iya. Nah, mungkin modalnya itu perkiraan itu 15 jutaan lah. 15 jutaan. Dan hasilnya ya untuk perkiraan belum tahu ini. Iya. Dan kalau kemarau gini keadaan fisik cabenya gimana ya Mas? Keadaan fisiknya ya kurang
sehat, dia apa matangnya tuh Keriput. kurang kenceng gitu deh ininya di pembuahan itu. Ini makanya kita ngambil hijau. Dari wawancara yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanian di Lampung mulai menerapkan sistem pertanian organik untuk menuju pertanian berkelanjutan. Itulah hasil observasi mengenai implementasi sistem pertanian berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik di perkebunan cabai merah keriting yang telah kelompok kami lakukan. Sekian dan terima kasih.